Ritual pengabenan selalu melibatkan penggunaan bade sebagai sarana utama. Ternyata, penggunaan bade ini sudah diatur dalam Lontar Siwa Purana Tattwa yang menguraikan secara lengkap tentang ritual pengabenan sebagai media pelepasan roh. Wayan Titra Gunawijaya, dosen teologi Hindu di SDAHN Ampe Ukuturan Singaraja, menjelaskan bahwa bade berfungsi sebagai tempat jenazah dalam upacara pengabenan dan bentuk serta ukurannya bervariasi. Dalam Lontar Siwa Purana Tattwa, disebutkan bahwa ritual adalah sarana untuk mencapai pelepasan roh. Pelaksanaan upacara pengabenan bertujuan untuk mendoakan agar roh Sang Pitara bisa mencapai kelepasan seperti yang dijelaskan dalam petikan lontar tersebut. Titra juga menyebut bahwa arsitektur bade beragam tergantung pada kasta dan status sosial, misalnya bagi kaum Brahmana, bade berbentuk panmasana atau panmasari yang menyerupai bangunan suci. Bagi kaum ksatria, desain bade berbeda antara raja penguasa tunggal dan raja bawahan. Sedangkan untuk kaum Wesya dan Sudra, bade memiliki motif yang lebih sederhana seperti bedawang nala atau babogeman. Selain itu, bentuk bade juga disesuaikan dengan tingkatan upacara, baik nista, madya, maupun utama. Upacara pengabenan ini bertujuan untuk melepaskan roh dari keterikatan duniawi. Setelah upacara ini, tertap panglepasan digunakan untuk menghilangkan ikatan-ikatan fisik sehingga roh tidak lagi terbelenggu oleh keinginan tubuh jasmani. Setelah upacara pengabenan selesai, tahap selanjutnya adalah upacara nyekah yang bertujuan sebagai persiapan pelepasan roh agar mencapai pembebasan. Sarana yang digunakan dalam upacara ini termasuk bambu kuning dan daun beringin. Menurut Wayan Titra Gunawijaya, sarana-sarana tersebut dirangkai menjadi puspalingga atau puspasarira. Puspalingga merujuk pada bunga yang menjadi tempat bagi roh leluhur, sementara puspasarira berarti bunga yang mewakili tubuh Sang Pitara karena roh tersebut telah terbebas dari tubuh fisiknya stula sarira. Pelaksanaan upacara nyekah dimulai dengan membersihkan kerangka sekah yang terbuat dari bambu menggunakan air suci. Setelah itu, kerangka ini diperciki minyak wangi dan ditulisi aksara suci wijaksara sesuai tingkatan upacara, baik nista, madya, atau utama. Daun beringin yang sudah disiapkan kemudian dililitkan pada kerangka sekah yang berbentuk sumbu dengan arah lilitan ke kanan. Di bagian dalam buluh yang berisi ulakan, ditempatkan jemat yang berisi 2 buah mirah putih, dedes, serta kapuk maduri putih. Di bagian atas buluh, ditempatkan murda atau menur yang terbuat dari kayu candana. Setelah nyekah, dilanjutkan dengan ritual memukur untuk lebih menyucikan roh. Proses ini bertujuan agar roh Sang Pitara mencapai tahap widiwasapitara dan melalui upacara ngaluwer, roh tersebut akan naik ke tingkatan lebih tinggi menjadi Acintya Pramana Pitra. Seluruh rangkaian upacara ini dirancang untuk membebaskan roh di alam niskala dan bersatu dengan Brahman, tergantung pada karma wasana yang telah diperbuat selama hidupnya. Menurut Titra, pencapaian moksa tidak hanya bergantung pada besarnya ritual atau pitayatnya, tetapi juga ditentukan oleh perilaku dan karma selama hidup.